Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah Fatmata Kenariswari dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya dari angkatan 2019 dengan NIM 1910211012. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas lab activity patologi anatomi di Blok BUS. Langsung saja, di sini saya mendapatkan soal. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik urologi dengan keluhan utama berupa nyeri saat buang air kecil disertai dengan darah yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan ini disertai dengan adanya nyeri pada pinggang yang juga dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal dan rektal tissue prostatnya didapatkan dalam batas normal. Hasil pemeriksaan penunjang laboratorium darah rutin didapatkan dalam batas normal, sedangkan pada urinalisanya didapatkan warna kuning keruh, berat jenisnya 1020, proteinnya positif, glukosa negatif, leukosit 10-15 per lapang pandang, eritrosit 6-8 per lapang pandang besar, nitritnya positif, bakteri positif, dan juga pada pemeriksaan sistoskopi didapatkan massa dengan diameter 3 cm dan juga bertangkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopik PA, didapatkan adanya massa tersusun atas sel berlapis-lapis lebih dari 7 lapis dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis, jaringan ikat bersebukan sel radang dan pelebaran pembuluh darah. Kemudian ditanyakan apakah diagnosa paling tepat untuk pasien tersebut. Untuk instruksinya, pertama, apa diagnosis kasus tersebut? Yang kedua, bagaimana patogenesis dan juga patofisiologi kelainan tersebut? Yang ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Dan yang keempat, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Baik, yang di sini saya mengambil diagnosis pasien ini mengalami karsinoma sel transisional kandung kemih. Mengapa? Karena tadi pada keluhan pasien dia ini ada nyeri saat buang air kecil, kemudian juga ada hematuria yang mana sekitar 80% pasien yang mengalami karsinoma sel transisional kandung kemih ini mengalami hematuria. Juga ini ada nyeri pinggang, dan yang paling khas itu pada saat pemeriksaan mikroskopik patologi anatomi didapatkan adanya massa yang tersusun atas sel berlapis-lapis lebih dari 7 lapis dengan intinya ini hiperkromatik. Tidak adanya mitosis, jaringan ikat berserupukan sel radang, dan pelebaran pembuluh darah. Jadi saya ambil diagnosisnya adalah karsinoma sel transisional kandung kemih. Ini di sebelah kiri adalah gambaran mikroskopiknya, dan sebelah kanan ini adalah gambaran makroskopiknya yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, selanjutnya untuk patogenesisnya ini sendiri, yang mana tumor ini itu ketika tumbuh, dia itu papilernya tanpa adanya tanda infiltrasi yang jelas. Bisa juga disertai dengan adanya tanda-tanda infiltrasi, dan juga dia ini tidak jelas menonjol atau membentuk ulkus, tapi dia itu terjadi penebalan daripada dinding, kemudian infiltrasinya tidak jelas, dan metastasisnya ini terjadi secara cepat. Selanjutnya ada untuk patofisiologinya, yang mana ketika pasien ini terkena adanya radiasi ataupun adanya infeksi atau pasien ini memang merokok, dia ini bisa menyebabkan adanya metabolisme daripada zat-zat karsinogen dalam tubuh, sehingga nanti lama-kelamaan akan menyebabkan mutasi pada sel, dan akhirnya sel ini akan terus tumbuh secara tidak terkontrol dan menyebabkan adanya tumor atau massa pada kandung kemih, yang mana di sini dia itu bersifatnya ganas sehingga kita sebut sebagai kanker kandung kemih, yang mana kankernya ini bisa melakukan infiltrasi ke saluran kemih hingga mengenai lapisan mukosa luar, menimbulkan adanya lesi atau luka, sehingga pada saat dilakukan urinalisa dapatkan adanya hematuria. Selanjutnya, kanker ini juga bisa menekan saraf dan menimbulkan rasa nyeri. Selain itu, kanker ini juga bisa menyebabkan adanya obstruksi atau adanya hambatan di saluran kemih, sehingga dia ini bisa menyebabkan adanya gangguan pada aliran urin karena aliran urinnya ini menjadi terhambat. Juga biasanya untuk menghilangkan obstruksinya ini kita lakukan tata laksana berupa tindakan operatif, yang mana pada tindakan operatif ini mengharuskan kita membuat suatu insisi, yang mana luka insisinya ini bisa menyebabkan terjadinya resiko dari infeksi. Baik, untuk manifestasi klinisnya sekitar 80% pasien itu mengalami hematuria, baik secara mikroskopis maupun makroskopis, atau dia ini kencingnya berdarah. Juga untuk 25% daripada pasien bisa mendapatkan adanya urgensi, frekuensi, dispuri atau nyeri ketika berkemih, nyeri pinggul setelah berkencing, dan apabila dia ini sudah semakin lama bisa menyebabkan penurunan berat badan, demam maupun nyeri tulang. Selanjutnya untuk etiologinya, pertama di sini ada merokok. Mengapa merokok? Karena adanya kandungan pada asap rokok seperti nitrosamin, kemudian juga 2-naptilamin, dan juga 4-aminobipenil, itu bisa menyebabkan adanya mutasi. Kemudian
bisa menyebabkan ada gangguan. Juga di sini ada mutasi, yang mana mutasi dari genetik seperti sudah itu ada delesi dari kromosom 9, kemudian juga bisa adanya radiasi, terutama radiasi pada daerah pelvis, kemudian kontak dengan zat kimia yang bersifat karsinogenik, yang mana di sini zat kimianya itu bisa berupa amin aromatik, bisa juga cat pelarut, ataupun pembakar karet, seperti itu. Juga di sini ada obat-obatan dan juga infeksi parasit seperti Schistosoma hematobium. Untuk faktor resikonya bisa karena pasien ini memiliki kebiasaan merokok, karena tadi merokok itu termasuk dalam etiologinya. Juga pekerjaan pasien sangat berpengaruh, beberapa pekerjaan yang kontak langsung dengan zat kimia sudah disebutkan tadi, kemudian juga adanya faktor resiko genetik. Untuk komplikasinya, dia ini bisa menyebabkan terjadinya anemia, karena dia itu kan terjadi hematuria secara terus-menerus, kemudian disfungsi ereksi pada pria, sedangkan pada wanita bisa menyebabkan adanya disfungsi seksual, inkontinensia urin atau dia ini tidak bisa menahan urinnya, hidronefrosis karena terjadinya obstruksi tadi sehingga urin itu tertumpuk dan kemudian dia itu akan mengalami backflow sehingga ureternya akan membesar, ginjalnya juga akan membesar karena ada penumpukan daripada cairan yang mana di sini urin. Juga ada struktur uretra, terus ureternya menjadi mengecil dan juga yang paling parah dia ini bisa menimbulkan metastasis. Kemudian untuk prognosisnya, pada diagnosis awal karsinoma kandung kemih ini sekitar 5 tahun, untuk survivalnya itu tinggi, sekitar 85%, sedangkan jika dia ini sudah bermetastasis, prognosisnya ini akan lebih buruk, yang mana pasien biasanya bertahan hidup selama 2 tahun setelah didiagnosis atau dia ini sekitar 5%. Nah, ini adalah risiko progresinya berdasarkan derajat karsinomanya, yang mana untuk derajat 1 dia ini sekitar 10-15% untuk progresinya. Untuk derajat 2 dia ini bertambah besar, yaitu sekitar 14-37%, dan untuk derajat 3 di sini sekitar 33 hingga 64%. Baik, ini merupakan gambaran mikroskopik dan juga gambaran makroskopik daripada tumornya. Yang mana untuk mikroskopiknya, yang mana di sini itu massa tumor itu terdiri dari sel-sel transisional. Jadi sekitar 90% sel pada vesika urinaria ini memang sel-sel transisional. Dan juga yang khas itu tampak tumor yang papiler dengan selnya itu berlapis-lapis, lebih dari 7 lapis, dengan intinya itu hiperkromatik. Di sini kita tidak mendapatkan tanda-tanda mitosis, juga pada jaringan ikat itu bersebukan sel radang dan pelebaran daripada pembuluh darahnya. Untuk makroskopiknya di sebelah kanan ini bisa kita lihat jaringan tumor itu cenderung kecil dan juga rapuh, dan massa tumor itu biasanya terletak di bagian dinding lateral daripada vesika urinarianya. Dan dia ini tumbuhnya secara eksofitik dengan pola yang papiler, dan biasanya dapatkan dinding vesika urinarianya ini hipertrofi. Ini untuk referensinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.